karena kita sudah mempunyai tiga gitu ya, kita sudah mengembangkan ketiga sektor. Kita sudah punya manufaktur, kita sudah punya office, dan kita sudah mempunyai bidang untuk residensial, maka kita bisa punya pattern-nya seperti apa. Oke, pattern-nya seperti ini. Ini adalah untuk yang office tadi. Ini spiky-nya ini, tingginya ini menggambarkan harga tanahnya ya, land rent-nya ini ya. Kita bisa lihat bahwa land rent-nya itu yang paling tinggi adalah di 0. Oke, kita lihat ini adalah 0 ini ya. 0 ini adalah pusat kota itu ya. Dan memang pusatnya di pusat kota gitu ya. Oke, itu untuk office. Sedangkan ini adalah untuk manufaktur. Lihat, yang paling tinggi bukan di pusat ya. Yang paling tinggi bukan di pusat. Oke, pusat itu tinggi gitu ya, tetapi yang paling tinggi adalah justru di sekitaran ini. Oke. Ini itu apa? Ini adalah letak dari highway tadi. Letak dari jalan tol gitu ya, letak dari jalan utama. Oke. Nah, sedangkan ini adalah untuk residensial. Residensial yang tinggi itu ada dua, karena memang dia memusat kedua hal. Yang pertama di kota, lihat di kota dia tinggi sebagai pusat gitu ya, semakin menjauhi dia semakin kecil, dan dia juga ada di dekat di sekitarnya gitu ya. Ini adalah yang memusat di manufaktur tadi. Dia memusat di manufaktur. Oke. Semakin jauh dari pusat manufaktur, dia akan semakin kecil, dan dia akan semakin kecil. Gitu ya. Residensial akan memusat kedua hal ini. Oke. Ke kantor, dan juga ke manufaktur. Nah, ini kalau kita membuat gambar tiga dimensinya. Nah, ini sebenarnya bit and curve setelah kita gabung ketiga hal ini gitu ya. Oke. Yang pertama untuk office, ini adalah bit and curve-nya. Dia pusatnya adalah di sini, ini sebagai pusat. Ya pusat kota gitu ya. Kemudian ini adalah untuk yang manufaktur. Oke. Semakin jauh dari pusat dia akan turun, dan pusatnya ini adalah highway. Oke. Ini adalah highway. Oke. Dan ini adalah yang untuk residensial. Oke. Ini kalau dia memusat ke CBD, oke, cekung, semakin menjauh dari CBD semakin turun. Ini kalau dia memusat ke manufaktur. Oke. Ini kalau dia memusat ke manufaktur. Oke. Dan ini adalah untuk agriculture. Ini adalah untuk agriculture. Oke, jadi gambaran bit and curve-nya seperti itu. Jadi kalau kita lihat berarti yang di dekat kota itu nanti akan ada perkantoran, di sekitarnya ada residensial gitu ya. Residensial, agak keluar nanti ada manufaktur, kemudian ada residensial lagi. Yang paling jauh berarti nanti ada pertanian atau agriculture yang lebih luar daripada kota gitu ya. Itu sebenarnya yang ingin kita peroleh saat kita membahas bit and curve gitu ya. Kita mempunyai seperti ini, kita mempunyai pattern seperti ini. Oke, jadi sekarang kita akan membahas land use pattern, tetapi sebenarnya yang kita akan bahas adalah bahwa kita itu pertama kita akan membahas adalah kenapa sebuah kota itu menjadi monosentris dan kenapa nanti monosentrisnya itu akan terkikis. Jadi urut-urutannya sebenarnya seperti ini, perkembangan sebuah kota gitu ya. Awalnya memang aktivitas ekonomi, aktivitas ekonomi dan penduduk gitu ya. Aktivitas ekonomi dan penduduk itu tersebar gitu ya. Tidak ada suatu kota yang besar itu ya, yang artinya pemusatan yang besar gitu ya. Awalnya tersebar. Kemudian akan timbul suatu kota monosentris. Ada satu pemusatan yang sangat intens di situ.
Oke, jadi akan menjadi kota yang besar gitu ya. Sekitarnya masih aktivitasnya biasa-biasa saja. Hanya ada satu pemusatan di suatu titik, di suatu tempat tertentu. Kemudian, seiring dengan perkembangan kota, monosentris ini akan terkikis. Monosentris ini akan terkikis. Oke. Jadi, apa yang akan kita pelajari nanti adalah ini. Yang pertama adalah kita akan mencari sebab kenapa di awal periode itu kota cenderung monosentris. Kemudian kita akan menganalisis kenapa monosentris ini semakin lama akan semakin terkikis. Oke, itu tujuan kita. Oke, jadi yang pertama, sebelum ke situ kita review dulu tentang land use pattern yang telah kita pelajari gitu ya. Ini adalah kota monosentris, hanya ada satu pemusatan. Oke, komersial memusat ke kota, residensial memusat ke pusat kota, kemudian industrial memusat ke suatu kota atau manufaktur gitu ya, memusat di suatu kota, agriculture juga memusat gitu ya. Ini yang telah kita pelajari sebelumnya. Intinya ini monosentris. Lama-kelamaan monosentris ini akan terkikis. Salah satu konsepnya adalah ini gitu ya, yang telah kita pelajari barusan. Office akan memusat di pusat kota, tetapi akan timbul pemusatan yang lain, gitu ya. Ini pemusatan yang pertama, ini pemusatan yang kedua, ya. Highway atau jalan utama, atau mungkin ya jalur transportasi utama, gitu ya. Oke. Residensial ikut memusat, ekonomi memusat. Ini adalah konsep yang tidak monosentris. Ada lebih dari satu pemusatan. Oke. Ini juga sesuai dengan data yang ada di US gitu ya. Di tahun ini adalah satu pusat utama gitu ya. Ini adalah pusat utama, central cities. Ini adalah kota-kota kecil lainnya gitu ya. Kita lihat di tahun 80-an persentasenya masih di central cities besar. Ini 90-an besar tetapi jaraknya lebih sedikit. Tahun 2000 ini mulai terkikis monosentrisnya. Akan timbul pemusatan di daerah lain gitu ya, di subcenter. Oke, sekarang kita akan bahas kenapa sih di awal periode sebuah kota itu akan monosentris gitu ya. Paling enggak ada 3 faktor ini yang memengaruhi kenapa di awal periode perkembangan kota ini cenderung monosentris. Yang pertama adalah inovasi transportasi, yang kedua teknologi konstruksi, dan yang ketiga adalah adanya perkembangan freight. Artinya ini adalah angkutnya, biaya angkutnya itu lebih murah. Oke. Sorry, ini belum ke situ, tapi mulai muncul teknologi kuno terkait pengangkutan gitu ya. Oke. Sekali lagi saya ralat omongan saya tadi, ini bukan lebih murah. Kalau lebih murah seharusnya monosentris akan terkikis. Tapi di periode ini muncul teknologi freight kuno gitu ya. Nanti akan kita bahas. Yang pertama, transportasi, inovasi transportasi kuno gitu ya. Jadi di tahun 1800-an itu muncul sarana transportasi ini. Ada omnibus, ada cable cars, ada electric trolley, dan ada subway gitu ya. Gambarannya mungkin seperti ini gitu ya. Ada omnibus, ada subway, ada electric trolley gitu ya. Kemudian ada cable cars. Jadi munculnya sarana transportasi ini itu membuat aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat gitu ya di tahun 1800-an. Oke. Dan juga perkembangannya adalah hub and spoke system gitu ya. Jadi ini ada pusat kota, jalannya itu seperti ini. Oke, jalannya seperti ini. Ini sebagai hub. Oke. Pusat kota ini sebagai hub. Karena jalannya seperti ini, maka akan timbul monosentris gitu ya. Ini yang berkembang ya ini gitu ya. Yang lain, daerah lain tidak seintens perkembangannya pusat kota ini. Inilah salah satu alasan kenapa di awal perkembangan kota itu cenderung monosentris. Oke, kemudian yang kedua, sebabnya adalah teknologi konstruksi. Oke, tadi kita sudah belajar bahwa
Pusat kota itu adalah pemusatan dari aktivitas perekonomian, oke, pemusatan penduduk. Akibatnya menjadi padat, gitu ya. Lama kelamaan tidak lebih padat lagi karena terbatas, bangunannya terbatas, gitu ya. Untuk aktivitas perekonomian, untuk tempat tinggal itu mulai terbatas. Oke. Namun pada tahun 1800-an juga itu ada perkembangan konstruksi bangunan. Oke. Seperti rangka yang lebih ringan, sehingga muncul bangunan bertingkat di masa ini. Kemudian muncul elevator juga, gitu ya. Ini saling terkait. Akibatnya apa? Yang tadi sudah padat, tidak mungkin lebih padat lagi, ini bisa lebih padat lagi karena bangunannya bertingkat. Oke, karena bangunannya bertingkat ini, gitu ya. Ada elevatornya lagi, gitu ya, di situ. Oke, menyebabkan semakin pesat lagi, semakin padat lagi di sini. Oke, gitu ya. Jadi akan menjadi lebih monosentris lagi karena adanya teknologi konstruksi. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah teknologi kuno untuk freight, untuk alat angkut. Biasanya adalah railroad dan ada pelabuhan. Railroad, rel kereta api itu biasanya adanya ya di pusat kota, gitu ya. Pelabuhan biasanya ya di kota karena kota adalah kota pelabuhan. Karena ada railroad ini mau tidak mau, gitu ya, yang tumbuh ya di pusat railroad itu, di pusat relnya itu, di stasiun itu, gitu ya, ya di kota monosentris tadi, gitu ya. Makanya timbullah kota monosentris, gitu ya. Jadi ketiga hal inilah yang menyebabkan awal mulanya terjadi kota yang monosentris. Sekali lagi, adanya inovasi transportasi, kemudian ada teknologi konstruksi bangunan, dan ada teknologi kuno terkait dengan pengangkutan atau freight. Nah, lama-kelamaan, monosentris ini mulai terkikis. Artinya terjadi desentralisasi, gitu ya. Timbulnya perekonomian tidak di pusat, tetapi di daerah sekitar. Paling enggak ada 4 sebab ini. Ada desentralisasi manufaktur, ada desentralisasi office, dan ada desentralisasi populasi. Oke, dan ada sebab lain, nanti baca sendiri. Oke, desentralisasi manufaktur itu apa? Oke, desentralisasi manufaktur ini adalah pada mulanya letak perusahaan manufaktur ya di pusat kota. Tidak ada insentif untuk memindah manufaktur ini ke luar kota. Oke, karena apa? Karena kalau pindah ke luar kota, jalur transportasinya kan utamanya tadi ada di pusat kota di masa-masa awal ya. Kalau memindahkan ke pusat kota, rate-nya akan tinggi. Walaupun ada trade-off gitu ya. Kalau memindahkan ke luar kota, oke, freight cost-nya akan tinggi, tetapi upahnya lebih murah. Upah pekerjanya lebih murah, karena pekerja banyak yang tinggal di luar kota gitu ya. Nah, tetapi di masa-masa awal, kenaikan freight cost-nya ini lebih dominan daripada upah yang bisa dihemat jika memindahkan manufaktur dari kota ke luar kota. Oke, gambarannya seperti ini. Oke, ini adalah freight cost, biaya angkut. Kalau jaraknya 0 di pusat kota dianggap 0 gitu ya, karena ini asumsinya zaman dulu hanya untuk mencukupi kebutuhan kota itu sendiri gitu ya. Kalau semakin jauh, freight cost-nya semakin tinggi. Oke, namun dia bisa menghemat labor cost-nya. Oke, labor cost-nya bisa menghemat, dan secara total, inilah total cost-nya. Dan tetap yang paling rendah adalah di sini ya. Sehingga ini yang paling efisien. Efisiennya memang letaknya di kota. Oke lah, labor bisa dihemat. Tetapi freight cost-nya sangat tinggi sekali pada waktu di awal kota-kota monosentris. Namun, akibat berkembangnya teknologi transportasi, freight cost-nya ini bisa ditekan gitu ya. Sehingga freight cost-nya sekarang seperti ini. Oke, ini adalah freight cost-nya.
sangat landai. Oke, karena memang biaya pengangkutannya menjadi lebih murah. Oke, kemudian ini adalah labor cost-nya, masih sama, sehingga total cost-nya adalah ini. Dan kita lihat bahwa total cost-nya ini adalah yang minimalnya adalah di sini, di luar kota. Sehingga di sini ada pemusatan gitu ya. Ada pemusatan yang lain. Oke, inilah sejarah atau bukan sejarah ya. Inilah salah satu penyebab terkikisnya kota monosentris tadi gitu ya. Karena adanya hal ini. Oke, itu sebab yang kedua. Itu sebab yang pertama, desentralisasi manufaktur. Yang kedua adalah desentralisasi office. Kalau manufaktur, ada insentif untuk berpindah ke luar kota, ada pemusatan baru. Office juga seperti itu. Kita sudah belajar bahwa office yang paling utama adalah mereka melakukan komunikasi, pertukaran, tacit information itu ya. Tetapi dengan perkembangan teknologi informasi, beberapa pekerjaan office itu bisa didesentralisasikan di luar kota itu ya. Pelaporan dan pengkomunikasian kegiatan akuntansi misalnya, ini tidak harus di kota gitu ya, di subcenter juga bisa. Akibat adanya perkembangan teknologi. Oke, sehingga monosentris juga mulai terkikis. Demikian juga dari sisi penduduk atau populasi. Oke, penduduk ini dia juga akan mulai berpindah ke luar kota dengan alasan harga tanah yang lebih murah. Oke, harga tanah yang lebih murah. Oke, apalagi commuting cost-nya juga lebih murah gitu ya. Artinya harga commuting cost semakin lama dengan berkembangnya teknologi transportasi menjadi lebih murah. Sehingga ada insentif untuk tinggal di luar kota. Apalagi di kota banyak kriminalitas, polusi, dan sebagainya. Gitu ya. Populasi juga mulai berpindah ke luar kota. Gitu ya. Akibatnya apa? Sekali lagi, akan terkikis kemonosentrisan ini. Oke, seperti itu ya. Sebab lain nanti kalian baca sendiri. Oke, itulah timbulnya monosentris. Kemudian kota monosentris ini mulai terkikis. Oke, kota monosentris ini mulai terkikis.